Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau breakdown salah satu trade saya di gold saat trading. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau breakdown salah satu trade di gold saat new CPI. Sesuai dengan permintaan teman-teman kemarin, saya ngadain voting dan teman-teman minta untuk di breakdown. Tapi ini yang menarik adalah teman-teman banyak banget yang milih tentang time and price di CPI. Waktu itu saya juga pernah bikin voting di Instagram dan teman-teman juga saya kasih tiga pilihan, mereka juga pilih yang sama tentang time and price. Jadi gini teman-teman, mungkin setelah quarterly teori series selesai, gimana kalau kita bahas lagi tentang time and price series, tapi kali ini saya bahas dengan lebih sederhana, dengan lebih mudah dimengerti supaya teman-teman semakin tajam lagi untuk entry di kill zone. Karena kan time and price ini kan sebenarnya erat banget hubungannya tentang bagaimana cara PO3AMD trade di kill zone. Nah, kalau teman-teman nanti setuju dengan konsep ini, coba tulis kolom di komentar sebanyak-banyaknya. Nanti saya akan mulai bikin materinya sambil nanti nunggu seri quarterly teori day-nya selesai. Oke? Nah, jadi kita langsung aja masuk ke breakdown trade CPI di gold di minggu kemarin ini. Jadi kita akan mulai dari top down analysis karena teman-teman juga banyak banget yang request minta diajarin cara breakdown top down analysis. Jadi kali ini saya akan breakdown semua dari weekly, daily, H4, H1, dan M15. Semoga teman-teman gak jadi bingung dan semoga breakdown dari top down analysis ini bisa bikin teman-teman semakin mudah memahami tentang higher time frame bias. Oke, langsung ke weekly. Nah, ini adalah time frame weekly dan kalau kita ada di time frame weekly, saya belum pakai lipstick nih. Coba kalau teman-teman ngelihat price action ini, kira-kira apa yang teman-teman lihat atau apa yang teman-teman perhatikan di sini gitu ya. Mungkin bisa di-pause dulu videonya sejenak, sekalian untuk latihan, kira-kira untuk melatih mata, apa nih yang teman-teman lihat di price action kali ini? Oke, anggap aja udah ya. Jadi saya pakai lipstick aja biar cepet. Nah, ini ya. Jadi at least waktu saya ngelihat breakdown di weekly, saya ngelihat ini yang saya lihat. Yang pertama kita lihat banget bahwa ini adalah sell side liquidity. Ini betul-betul murni hanya sekedar sweep liquidity karena kita lihat weeknya betul-betul panjang dan do the damage. Ini ngambil semua liquidity di sini. Jadi para sell stop ini semuanya habis, kemudian dia naik ke atas. Oke, candle seperti ini itu murni adalah candle sweep liquidity. Dan besar kemungkinan kalau terjadi candle yang bentuknya subliquidity begini, probabilitas ke depannya itu biasanya terjadi reversal. Kenapa? Karena udah nggak ada gunanya lagi dia mau turun ke bawah. Loh, kenapa nggak ada gunanya? Ya kan liquidity-nya udah habis di sini. Ya kan, algoritma kan bisa menebak di mana kira-kira liquidity itu berada. Dan kalau misalkan dia betul-betul bahwa di bawah sini dianggap di low ini ada banyak liquidity, setelah diambil liquidity di area bawah, maka semua liquidity di area bawah bersih. Sekarang liquidity di mana? Ya di sini, kebalikan dari arah berlawanan nih, betul? Di high ini, di high ini, dan high ini gitu ya. Jadi di sini letak liquidity. Jadi nggak heran di sini terjadi MMMX model. Dari market maker sell model, sekarang jadi market maker buy model. Jadi kita lihat ya, memang berdasarkan candle weekly juga kita bisa melihat bahwa di sini terjadi subliquidity. Setelah terjadi subliquidity, kemudian dia displace ke atas dengan strong. Ini candle bearish ini, ketika dia di break sama displacement candle gede ini, maka candle yang melakukan sweep liquidity kemudian di break dengan displacement candle, maka candle bearish ini menjadi candle order block atau menjadi candle bullish order block. Dan kita juga bisa lihat ya bagaimana di candle weekly ini di minggu ini dia udah turun ke apa namanya masuk ke dalam weekly order block ini dan gimana lihat reaksinya. Ternyata begitu dia masuk dia langsung reject ke atas dan closing di sini. Menandakan bahwa dia respect sekali terhadap weekly order block. Sekaligus juga kalau kita lihat di candle ini, maka sebenarnya kan sudah ada liquidity run dari previous weekly high sebelumnya. Jadi emang udah jelas banget ya, ya at least buat saya gitu ya. Ketika saya ngeliat ini, saya udah definitely ini obvious banget, jelas banget, jernih banget, bahwa memang gold itu lagi bullish. Dan selanjutnya tinggal nyari di mana draw on liquidity-nya. Di mana draw on liquidity-nya? Ya ini ada swing high di sini. Jadi di sini pasti ada liquidity. Di sini juga ada liquidity, ya kan? Karena ini adalah satu-satunya swing high terakhir dan ini jaraknya kan nggak terlalu jauh. Jadi bisa aja kalau misalkan dia nge-shoot ke sini, maybe one day dia juga akan ke sini, walaupun mungkin jalannya nggak akan terlalu mulus. Atau nanti kita katanya gimana ke depannya. Tapi at least ini pandangan saya tentang gold masih bullish, at least sampai ke drone liquidity di sini. Bisa benar, bisa salah. Teman-teman bisa dior sendiri ya. Oke. Next kita ke candle daily. Daily juga masih sama seperti waktu
news NFP tidak terlalu jauh berbeda, hanya saja memberikan peneguhan yang lebih banyak ya. Sekali lagi, sebenarnya kan di sini ada SMT ya. Nah, itu kan udah dibahas di NFP kemarin. Dan kita lihat ya, begitu ada SMT di dalam higher time frame PD Ray, dia langsung reject kuat ke atas. Jadi terjadi lagi nih market maker sell model, sekarang market maker buy model. Oke, dan kalau kita lihat ya untuk ke depannya ini mungkin salah satu proyeksi gold saya, ya at least nih kalau saat ini kan posisinya gold lagi ada di sini ya kalau saat ini video ini direkam gitu ya. Dan kita lihat di sini ada imbalance dan ini candle ini udah masuk dan dia terlihat reject ya. Nah, walaupun posisi waktu saya rekaman ini belum closing candle, jadi saya belum tahu gimana closing candle-nya. Tapi kalau candle closing ini nge-sweep candle ini, nangkep ya. Jadi candle ini nih kalau misalnya nanti closingnya betul-betul wicknya panjang begini, kemudian ternyata bodinya ke atas, ya, maka kan dia ini kan nge-sweep candle sebelumnya kan. Candle ini nge-sweep previous daily low candle sebelumnya di dalam daily fair value gap. Maka ini pasti nanti dia akan punya probabilitas lebih besar untuk terjadi reversal. Di sini ada relatively equal high, di mana di quarterly day teori saya udah bahas tentang liquidity di mana ada relatively equal high seperti ini, pasti di atas ini ada banyak liquidity, ada banyak eh, stop loss para seller, dan juga ada buy stop para order para breakout trader, betul? Sehingga dan di sini juga kita lihat ya, di sini ada imbalance, di sini ada swing high. So jadi mungkin target paling dekat adalah saya mau lihat dia ke sini dulu. Setelah itu nanti kita lihat reaksinya gimana dia respect atau disrespect terhadap si fair value gap di daily ini. Jadi bias saya masih jelas ya, masih jernih banget bahwa ini adalah bullish. Kita lihat ya, setiap closing down close candle itu menopang dia untuk terus naik ke atas. Down close candle up, down close candle up. So jadi ini betul-betul strong bullish ya. Jadi emang betul-betul cukup jernih atau cukup enak dilihat lah untuk analisisnya. Nah, kita ke time frame lebih kecil lagi. Nah, ini saya perjelas ya. Karena kan di CPI atau di at least di minggu itu, kita kan mau trading di minggu itu ya. Dan especially di CPI. Nah, kita zoom in sedikit. Nah, teman-teman lihat dari chart ini. Jadi murni dari 1 bulan ini aja gitu. Apa yang teman-teman lihat di gold? Mungkin teman-teman bisa mulai nandain kalau mau belajar ya, teman-teman bisa mulai nandain di mana letak sweep liquidity-nya, di mana letak breakout-nya, di mana letak liquidity run-nya, atau di mana letak PD array-nya, coba mulai ditandain gitu ya. Oke, nah anggap aja udah ya. Jadi saya langsung pakai lipstick aja biar cepet. So at least ini yang ada di mata saya ketika saya ngelihat apa yang terjadi di gold ya. Kalau kita zoom in lagi lebih detail untuk kita mau cari entry di time frame kecil nanti, ya kan? Nah, kita lihat ya, dia terus-menerus respect terhadap bullish fair value gap dan dia terus-menerus disrespect terhadap bearish fair value gap. Betul apa betul? Di sini kita lihat ya, di sini terjadi SMT, dia masuk ke dalam daily fair value gap, dia reject ke atas. Down close candle ini itu di respect lagi sama dia, betul? Wicknya dulu damage, tapi bodinya tell the story. Lihat di sini, bodinya itu nggak pernah ngelewatin dari daily fair value gap ini. Jadi wicknya ini cuma ngambil liquidity, nge-sweep, oke, dan dia masuk ke dalam order block ini dan dia respect bullish order block ini. Kemudian dia up lagi. Maka berulang lagi hal yang sama. Dua bearish candle ini ya ketika dia nge-sweep dan dia di break dengan kenceng oleh 1, 2, 3, 4 candle ini, maka ini menjadi order block lagi. Sama aja konsepnya dengan ini, ya kan? Definitely jelas banget, oke? Dan lihat bagaimana reaksinya ketika dia masuk ke order block ini. Begitu ini turun kenceng, ya, masuk ke order block ini, gimana reaksinya? Ternyata sama ya, terjadi sweep liquidity doang, kemudian dia reject lagi ke atas. Jadi kelihatan banget bahwa memang setiap bullish PD array itu di respect sekali oleh algoritma. Dan semua bearish atau semua bearish PD array itu nggak di respect. Betul nggak? Di sini ada imbalance daily dan ini di suspect ya, di breakout dengan kencang, retest balik ke daily fair value gap dan juga ada daily order block dan dia naik lagi. Oke, jadi kelihatan banget ya. At least kita mau ngeliat dia di sini ada relatively equal high di sini. Mungkin kalau kita mau pakai time frame daily, ini bisa jadi salah satu yang kita tuju atau selanjutnya adalah tadi ya di swing high eh, daily yang tadi dan yang lebih besar gambarannya. Oke, jadi jelas ya kelihatan ya teman-teman memang strong bullish teman-teman. Oke. Kita masuk lagi ke time frame H4. Oke, ini time frame H4-nya nih. Jadi kita udah lihat bahwa ini kan dia udah masuk ke daily inversion fair value gap dan dia masuk ke daily order block dan mulai reject.
Oke, jadi ini yang dilihat di time frame H4 ya. Turun, 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 masuk ke daily inversion fair value gap dan daily order block, kemudian dia reject ke atas, menandakan bahwa dia respect terhadap dua bullish PD Ray ini. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman lihat di H4 ini? Bisa nggak nandain di mana sweepnya, atau di mana PD Ray-nya, atau mana array yang di respect, mana yang di disrespect gitu ya. Silakan teman-teman. Oke, saya pakai lipstick lagi biar cepet ya. Nah, at least ini ya. Jadi kan sebenarnya waktu CPI itu saya entry-nya itu lumayan pakai time frame besar. Kayak saya bilang ke anak-anak, saya entry itu pakai time frame H4. Makanya kalau teman-teman lihat stop loss-nya tuh lebar ya, kurang lebih 100 pips. Nah, itu kenapa alasannya? Karena satu sebenarnya ini ya. Dia masuk ke daily inversion fair value gap, oke, dan juga begitu gini, dia turun, oke, ini kan di break nih. Begitu dia nge-break, maka si bearish daily eh, imbalance ini kan menjadi daily inversion fair value gap. Dia retest lagi masuk ke daily inversion fair value gap-nya, kemudian dia reject lagi ke atas. Jadi kita tahu bahwa dia respect terhadap daily inversion fair value gap-nya. Nah, ini tiga konsekutif bearish candle ini adalah satu-satunya tiga bearish konsekutif candle yang turun, oke, kemudian di break. Sehingga saya ngelihat bahwa ini punya potensi untuk menjadi strong order block. Oke, jadi saya tandain ini. Oke, ini saya tandain H4-nya dan saya mau ngeliat gimana reaksinya ketika dia masuk ke time frame H4 order block ini. Kalau dia respect terhadap H4 order block ini, maka kita bisa cari setup di time frame lebih kecil. Jadi itu cara analisa saya dari weekly, dari daily, dan dari H4. Kan kalau yang kali ini itu goldnya lumayan enak ya. Kenapa? Karena weekly daily H4-nya itu selaras. Weekly-nya bullish, daily-nya bullish, H4-nya bullish. Yang ribet itu kalau teman-teman analisa multi time frame adalah ketika kakak kakak time frame-nya dengan adik-adik time frame-nya berlawanan. Kayak misalkan di salah satu weekly one shot one kill, saya lupa yang mana, itu kan pernah ya, saya breakdown juga top down analisis dan itu berlawanan. Weekly-nya bullish, daily-nya bearish, H4-nya bullish lagi. Nah, jadi kalau teman-teman belum terbiasa dengan analisa multi time frame, saran saya jangan terlalu banyak juga gitu teman-teman. Nangkep ya? Ya misalkan teman-teman ngelihat, oh kayaknya keren ya kalau bisa top down analisis dari weekly, daily, H4, H1, M15. Kalau teman-teman udah menguasainya, itu it's okay, sangat membantu. Tapi kalau belum bisa, jangan dipaksa. Jadi lebih baik mending kita analisa dengan sederhana sesuai dengan kemampuan kita masing-masing itu jauh-jauh lebih baik daripada kita maksa analisa top down analisis karena kita cuma ngelihat di YouTube keren kalau ada orang ngelakuin itu. Jadi berjalan sesuai dengan kemampuan dan pengertian masing-masing, berjalan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya pribadi juga biasanya nggak terlalu top down analisis kok gitu ya. Saya cuma biasa ngelihat kalau weekend itu saya cuma fokus di ngelihat di candle weekly-nya bentuknya sweep atau run, lalu saya cari SMT di time frame lebih kecil sebagai peneguhan. Biasanya cuma itu doang kok yang saya cari. Saya juga nggak biasanya nggak sampai analisis sampai sedetail ini turun tiap time frame. Tapi karena kemarin di Instagram banyak banget bang ajarin bang apa top down analisis gitu itu saya nggak tahu gimana tapi kok komennya sama semua gitu ya. Ya udah jadi ini untuk kalian nih, oke? Nah jadi udah tahu ya gimana caranya eh, tahu saya udah tahu biasnya dari time frame gede dan juga waktu saya mau siap-siap entry ini saya jadiin acuan nih. Saya pakai order block di H4 ini sebagai acuan untuk entry saya. Oke, kita ke time frame lebih kecil lagi. Nah, ini di H1. Nah, ini udah makin jelas ya. Ini udah makin jelas ya. Dan di sini juga ada SMT. Coba teman-teman bisa mengenali nggak di mana ada SMT-nya sebelum saya pakai lipstick. Silakan ya teman-teman. Oke, saya anggap aja udah. Jadi saya pakai lipstick biar cepet. Z ini very simple ya. Jadi sangat sederhana sekali dan sangat apa namanya mudah ya teman-teman. Dan juga teman-teman, ini kan waktu saya entry itu saya entry-nya di sini ya. Jadi kalau di Tampere satu ini satu-satunya yang bisa kita lihat bahwa di sini ada daily inversion profile gap, di sini ada daily order block, plus juga ada order block H4 ya kan. Jadi udah terlalu banyak PD array dari multi time frame yang berkumpul jadi satu titik. Oke. Dan sekarang tinggal mencari titik entry-nya aja. Jadi balik lagi nih, ketika kita ke H1, ya kayak misalnya di sini nih, H1 di sini. Saya udah nggak cari-cari market structure lagi dan lain-lain. Saya murni cari PD Ray diskon untuk saya entry buy. Sesederhana itu aja. Kenapa saya nggak perlu pusingin market structure dan lain-lain? Karena kebetulan di konteks gold kali ini tuh jelas. Weekly-nya, daily-nya, H4, H1-nya tuh semuanya align. Oke, kalau nggak align itu yang agak pusing. Oke, jadi kayak gitu ya. Dan juga
di momen kita entry selalu ingat ya, ini midnight open, ini jangan pernah dilupakan ya. Kita mau buy di area diskon, kita mau sell di area premium. Oke. Nah, ini M15-nya dan setelah kita tandain tadi PD Ray H1-nya dan kalau kita cek juga ya, di sini kan ada SMT sebenarnya. Oke, di sini ada SMT, di sini juga eh, walaupun dia nggak terjadi SMT, ya, ini kita fokus di sini dulu, teman-teman jangan lihat yang ini dulu, kita fokus bahas yang ini dulu sedikit ya tentang Taylor swing ini. Oke, ini memang kalau teman-teman compare sama silver, dia nggak terjadi SMT, betul? Tapi kalau teman-teman compare sama silver, silver itu bikin lower low-nya, ya, itu lebih 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 rendah, betul nggak? Memang tidak terjadi SMT, oke? Tapi kita lihat bahwa eh, gold itu terlihat sekali lebih strong dibanding silver. Nangkep ya maksudnya teman-teman ya? Karena dia tidak turun sebawah atau serendah silver. Jadi dari sini aja, walaupun tidak terjadi SMT, teman-teman tuh bisa memahami kalau memang gold ini saat ini lebih strong dibanding silver. Ada crack correlation di sana. Nah, jadi ini ketika saya ngeliat Feller swing begini, dan memang wajar ya kalau teman-teman masih bingung tentang Feller swing karena awal-awal saya juga takut gitu. Ini jangan-jangan turun di sini dia naik, nanti dia turun lagi ngambil ini gitu ya. Jadi pasti ada pertanyaan-pertanyaan atau ada keraguan seperti itu wajar. Tapi dengan seiring teman-teman jam terbang dan juga berbanyak data backtest, teman-teman ngelihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pergerakan gold. Jadi ini kan weekly one shot one kill saya kan konsisten hanya di gold ya. Saya jarang sekali bahas di pair lain. Jadi saya udah kenal banget sih sama si karakter pair ini. Gitu, makanya saya lebih confidence untuk trade di sini dibanding pair lain. Jadi di sininya udah terjadi failure swing, kelihatan banget bahwa dia memang nggak mampu untuk turun lebih dalam. Ini ciri-ciri bahwa memang udah mulai terjadi perubahan tren dan mulai siap-siap untuk ngelakuin distribusi. Kemudian di sini, tepat di saat apa namanya Asia Session di sini, itu terjadi SMT. Oke, jadi kalau dia terjadi SMT, saya expect bahwa dia akan mulai ngelakuin distribusi. Walaupun sejujur aja ya, jujur aja nih, jujur aja saya nggak expect bahwa dia begitu open di sini, dia langsung naik kencang terus ke satu arah tuh saya nggak expect. Walaupun saya tahu di sini ada SMT, jadi biasnya mendukung untuk bullish, tapi saya nggak nyangka kalau dia bisa bergerak dengan seagresif ini. Ya itulah gold ya. Kita nggak pernah tahu kapan dia melakukan distribusi kencang atau lambat ya. Yang penting kita disiplin aja entry sesuai rules kita. Dan juga kan waktu momen saya entry di sini, itu kan saya momennya entry-nya di bawah minute open. Jadi saya buy juga di dalam fair value gap H1 dan di sini juga ada daily order block dan ini juga ada di bawah minute open. Jadi saya betul-betul entry di array diskon atau di diskon array. Dan di sini saya tekankan bahwa saya entry di Asian Session. Nah, ini juga menarik ya, karena kalau teman-teman nonton Weekly One Shot One Kill, sebenarnya ada beberapa kali juga saya entry di eh, Weekly One Shot One Kill entry-nya di Asian Session, tapi mungkin nggak banyak ya. Dari sekian banyak video, mungkin tiga kali ya, cuma video yang entry-nya di Asian Session. Pertanyaannya adalah kenapa gitu ya? Sebenarnya nggak kenapa-napa sih. Ya satu, oh, kita udah terlalu banyak dapat konfirmasinya gitu ya, dan tetap aja Asia itu walaupun saya sering bilang bukan area yang tepat untuk dijadikan entry, ya sometimes kalau teman-teman udah nyampe di satu apa ya satu pengalaman tertentu mungkin teman-teman akan punya confidence level yang berbeda gitu dan juga yang lebih daripada itu adalah saya juga terbuka untuk menerima loss trade gitu ya karena saya ya udah berapa ya di bulan ini kan udah lumayan ya profit di gold jadi saya assume bahwa kalaupun ini kena loss ya saya still profit gitu. Jadi that nothing to lose gitu ya. Ya nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Oke. Jadi ini manajemen resiko aja. Nah, karena saya entry-nya di Asian Session ya, jadi agak sedikit agresif, saya stop loss-nya dilebarin. Tapi buat teman-teman, hanya karena teman-teman ngelihat saya entry di Asian Session, saran saya sih kalau teman-teman baru belajar jangan ikutin dulu ya teman-teman ya. Karena probability entry itu pasti lebih besar terjadi di London dan kill zone, di New York kill zone. Kalau sudah terbiasa dan sudah didukung juga dengan data backtest yang banyak, bolehlah sesekali ya. Saya juga nggak sering-sering, saya juga sesekali. Makanya saya juga nggak expect kalau misalkan begitu pembukaan hari ini dia langsung naiknya tuh kayak begini gitu. Saya pikir dia akan sideway dulu, kemudian dia akan nge-sweep sekali lagi Asian Session ya baru naik, ternyata enggak ya gitu. Oke, dan ini juga sesuai dengan standar deviasinya. Kalau kita tarik di swing manipulation ini
saya exit di sini di -2,5 ini 2690 karena di sini juga ada apa nih? Di sini ada original consolidation-nya. Betul nggak? Di sini kan ada konsolidasi, kemudian drop, consolidate lagi, drop lagi, smart money reversal, kemudian dia naik. Ini original consolidation-nya. Di sini juga ada consolidation. Jadi kita bisa expect either di sini ada liquidity, di sini ada liquidity ada relatively equal high, di sini juga ada liquidity. Cuman saya nggak berani untuk ngambil terlalu jauh di sini, oke, karena saya juga entry di, saya masukin ini juga di Traders Family, karena jangan sampai ya udah running profit enak-enak, dia balik lagi ke stop loss, jadi tetap risk itu dijaga dengan baik, ya jadi saya exitnya di sini. Jadi kayak gitu doang sih teman-teman saat entry di CPI dan pas CPI itu, ini ya, pas CPI itu dia terbang ya. Dan beberapa sorry, beberapa waktu sebelum CPI muncul, saya juga udah pernah sharing di grup saya kirimin screenshot ini, saya udah kasih tau ke mereka. Ini adalah drawn liquidity kita. Area sini, area sini, area sini. Karena terlalu obvious. Sekarang gini, mendekati CPI, dia sideway di sini. Oke, mendekati CPI, dia sideway di sini. Pertanyaannya di mana drawn liquidity-nya? Karena drawn liquidity kan bertindak sebagai magnet yang menarik harga untuk menuju ke arah sana. Jadi kalau dia bergerak di sini, oke, sementara liquidity banyak di sini, ya jelas banget kalau CPI-nya dia langsung naik dulu, oke, ngambil liquidity di sini, turun buat ngambil, buat manipulasi, baru kemudian terbang lagi. Jadi saya entry di sini, begitu CPI dia langsung boom ngehit TP saya, habis ngehit TP dia reverse dikit, kemudian dia terbang lagi. Jadi it's very simple, selalu menggunakan rumus dan disiplin rules yang sama. Biasanya teman-teman udah sering lihat ya kan kalau sebelum-sebelumnya waktu sebelum saya bawain bikin video penjelasan SMT saya nggak pernah jelasin tentang SMT tapi karena saya udah bawain video SMT teman-teman lihat nih A plus setup saya tuh selalu ada SMT, no SMT no setup karena ini adalah betul-betul good quality A plus plus setup saya. Oke, SMT itu wah cantik banget pokoknya. Oke. Gitu. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalkan teman-teman nggak mau entry di Asian Session, teman-teman mau entry-nya di New York Session atau after CPI. Karena di Instagram juga ada yang nanya gitu, Bang, itu kalau misal kita mau entry weekly one shot one kill, tapi kita lihat ekonomi kalendernya itu banyak red news, itu gimana? Nah, saya udah pernah bawain juga ya di 5 kesalahan weekly one shot one kill. Di situ saya bahas juga tentang ekonomi kalender. Bisa dibahas di situ. Ya, at least kita mau nunggu newsnya rilis dulu. Oke, setelah newsnya rilis, kita lihat bagaimana reaksi newsnya, baru kita bisa tentukan untuk entry di mana yang tepat. Nah, asumsi kalau kita mau entry setelah CPI. Ayo, oke? Kita asumsi kita mau entry setelah CPI. Teman-teman bisa menemukan sebuah setup nggak? Di mana momen terbaik kita entry setelah CPI? Coba kira-kira. Sebelum saya pakai lipstick. Oke, oke, langsung aja ya. Oh, sorry, lupa. Ini ya, ini trade family saya 223 jadi dapat 2,2 R lumayan. Oke, back to topik ini. Kalau kita mau entry di CPI, ini kan break and retest. Dan saya berkali-kali juga kan udah sering sharing weekly one shot one kill menggunakan break and retest. Kalau teman-teman pengen tahu gimana setup break and retest, teman-teman cek aja di time and price series. Itu ada di IBDA weekly apa ya? Bias ya. Ya intinya gitulah. Itu saya sharing tentang weekly one shot tentang break and retest. Kita lihat juga ya CPI dia naik ke atas, ngambil liquidity di original consolidation ini, kemudian dia drop lagi, ngelakuin manipulasi, rebalance break and retest di previous daily high-nya, oke, dan cantik sekali ya closing candle-nya nggak ada satupun yang nembus, dan ini juga walaupun dia di atas midnight open, berarti dan dia nggak mampu turun lebih dalam, ini menandakan bahwa memang terjadi liquidity run ya. Dia udah siap melakukan distribusi dan pada akhirnya dia ngambil semua liquidity yang ada di sini. Jadi semua low resistant liquidity run di sini, ya LR ini semuanya dihabisin sama algoritma. Jadi ini cara sederhana saya trade CPI di gold dan bagaimana cara saya apa namanya top down analisis dari time frame weekly sampai ke M15 untuk entry. Semoga teman-teman ngerti karena basicnya ya selalu seperti itu aja. Kita mau buy di diskon di bawah midnight open, kita mau sell di premium di atas midnight open. Kita mau tandain PD array, higher time frame PD array. Kalau harga belum masuk ke higher time frame PD array, ya kita nggak entry. Lebih bagus lagi kalau kita ngeliat ada SMT, karena SMT itu adalah peneguhan konfirmasi terkuat ya A plus plus setup saya itu selalu dimulai dari SMT.
Oke, jadi ya kayak gitu aja breakdown analisis untuk gold saat trade di CPI. Dan ini kalaupun Anda mau entry di sini, ini juga selaras dengan Fibonacci ya. Anda tarik dari swing high sini ke swing low ini OTI-nya, dan Anda exit di sini, Anda dapat 2,4 R. Jadi sangat-sangat apa namanya, bisa ditebak ya teman-teman bahwa news itu bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi begitu kita ngerti cara kerja algoritma, news itu memberikan kita advantage yang bagus juga. Tapi dengan asumsi teman-teman yang pemula jangan langsung dicoba, di backtest dulu dan di belajar mulai di demo call. Oke? Gitu aja jadi video kali ini singkat aja sesuai dengan teman-teman, dan nanti teman-teman mungkin ke depan saya akan coba ngajuin polling-polling lagi supaya saya bisa semakin akrab dengan teman-teman dan mendengarkan apa yang teman-teman mau. Jadi saya bisa bikin materi yang sesuai dengan apa yang teman-teman sedang galau atau teman-teman sedang bingung, itu saya akan angkat jadi sebuah materi supaya bisa menjawab sebuah problem teman-teman. Oke? Kalau suka dengan videonya, tolong kasih like, share, dan subscribe yang belum gitu ya. Dan kita ketemu lagi di Quarterly Theory Series di minggu depan. Jadi stay tune terus, nyalain lonceng notifikasinya. Dan gitu aja teman-teman. Oke? See you semuanya. Happy cuan dan bye-bye.